saya dia nggak ada bedanya kayak preman-preman. Nikita Mirzani, kamu itu siapa? Berani meras orang, siapa? Tidak ada sesuatu yang perlu dipersoalkan. Ini adalah bagian dari perjuangan dia untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Kasus dugaan pemerasan disertai ancaman yang diduga dilakukan Nikita terhadap pengusaha skincare belakangan ini memang menjadi sorotan dan menuai beragam tanggapan dari sejumlah kalangan. Tidak terkecuali praktisi hukum Farhad Abbas. Mantan suami Nia Daniati itu mendorong masyarakat untuk mengungkap dan speak up jika ada yang merasa menjadi korban kekerasan yang dilakukan Nikita. Bagi Farhad, tindakan Nikita yang melakukan pemerasan dengan modus review skincare telah meresahkan publik. Oleh karenanya, Farhad mendorong penyidik segera menggiring Nikita ke pengadilan agar mendapat hukuman yang setimpal. Tidak itu saja, Farhad juga menghimbau agar netizen tidak lagi mendukung Nikita atas kasus yang dihadapinya. Baginya jelas, Nikita adalah pelaku kejahatan media sosial yang melakukan pemerasan. Oleh karenanya, tidak pantas untuk dibela, apalagi menyebutnya sebagai korban mafia skincare. Saya sangat prihatin melihat Nikita Mirzani yang mungkin dia nggak ada lagunya, nggak ada filmnya, tapi kaya gitu. Dari mana uangnya? Ternyata uangnya dengan cara-cara seperti ini gitu. Usut tuntas saja. Kalau perlu dicicil, misalnya dia sini meras 4 miliar, di sana 2 M, sehingga Nikita Mirzani bisa dituntut atau dihukum sampai 100 tahun, bahkan 1000 tahun gitu. Ya kan? Tidak boleh satu laporan untuk seluruh perbuatan, tapi itu berbeda, baik lokus maupun tempus, waktu dan tempat kejadian kan berbeda gitu. Misalnya contoh, ya minggu depan ada lagi di wilayah ini akan kita review, ya kan? Akhirnya udah takut, nyetor. Nah, nanti kita akan lihat lah. Kita perlu juga keterbukaan sehingga masyarakat tahu gitu. Para pendukung Nikita Mirzani, kalian jangan main tuli-tuli atau buta-buta mendukung. Harus lihat dulu. Nah, kalau Nikita memang bersalah ya kita dukung untuk proses hukum yang adil. Beri support buat Nikita Mirzani. Jangan lagi kalian teriak-teriak Nikita Mirzani dizolimin. Karena penyidik bekerja berdasarkan 2 alat bukti, maupun hakim nanti akan berdasarkan 2 alat bukti dan keyakinannya. Aku agak pusing, Nikita NM ini agak liar dia dalam mereview satu perkara dengan cara-cara gitu. Kerjanya kan cuma tidur, bangun tidur, guys, gini-gini, marah, ribut gitu kan. Berarti kalau memang suatu perdamaian harus dengan ada uang atau nominal, menurut saya dia nggak ada bedanya kayak preman-preman. Ya mending dia jadi tukang Pak Ogah atau tukang parkir. Jelas tukang parkir itu menunggu mobil orang, jangan sampai lecet atau terbentur. Kalau dia bukan menunggu, mengganggu, ya supaya orang nggak gue ributin. Ntar kalau gue ributin, gue kenal banyak pejabat polisi, terlalu ditangkap contohnya di ini nih, orang pada takut gitu. Nah tapi kan ternyata dugaan orang dia memiliki kekuatan nggak ada, tumpul. Karena saya tahu polisi Indonesia tidak mau berteman dengan penjahat. Jadi kalau dia nangkap, ya nangkap penjahat. NM ini kalau dibilangin, dia nggak, kan saya udah bilang balikin aja uangnya, dia ngapa lo, panjang banget ngomongnya itu. Akhirnya yang terjadi orang bukannya membantu dia, malah makin digas. Gue kan begini, pokoknya ribut. Untung dia udah di penjara saat ini, jadi nggak bikin pusing. Farhad Abbas pusing kalau ribut orang di TV gitu kan. Dan sekarang saya ingatkan pendukung Nikita Mirzani, kalian stop ya. Nikita Mirzani, kamu itu siapa? Berani meras orang, siapa? Ya kan? Emang kalau lu teriak-teriak, terus orang takut bayar lu. Kalau gue nggak takut, dari dulu gue nggak takut sama Nikita Mirzani.
Jadi saya bilang orang kayak begini nggak usah dilawan, nanti dia akan terbentur dengan perbuatan dia sendiri. Terbuktilah apa yang dia tanam dia petik, akhirnya dia menjadi bukan artis sekarang. Kalau Rasman dengan Firdaus mantan pengacara, kalau mereka adalah mantan artis, ya kan? Kalau keluar nanti jadi mantan narapidana. Kalau sekarang jadi penjahat yang lagi di proses hukum sebagai terdakwa dan dituntut dan akan divonis berat. Udahlah, saya ini orang paling pintar untuk berkelat lidah untuk kali gini. Aku nggak mau ngajarin kalian, udah ngaku aja, minta maaf, bertobat, jual itu rumahmu, kembaliin orang-orang, pasti ringan hukumannya. Mungkin bisa percobaan toh, betul nggak? Asal orangnya memaafkan. Tapi kalau lu mengatakan masih woi balik-balik ya nggak bisa, susah. Buat laporan sekali telat. Kalau udah makan uang orang nggak boleh lagi, udah makan uang orang nggak boleh lagi ngelaporin. Tidak ada sesuatu yang perlu dipersoalkan. Ini adalah bagian dari perjuangan dia untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Ya, bagi saya perjuangan ini belum berakhir dan saya yakin kebenaran tidak bisa dikalahkan. Tidak hanya penetapan tersangka dan penahanan Nikita Mirzani yang disyukuri oleh Farhad Abbas, tetapi juga asisten Nikita, Mail, yang bernasib sama dengan Nikita, yaitu menjadi tersangka atas dugaan pemerasan dan saat ini dilakukan penahanan atas laporan Reza Gledis yang akhirnya berbuah manis. Sebagaimana dengan hal Nikita, Farhad juga berharap masyarakat segera melaporkan Mail jika ada yang merasa diperas. Dengan begitu, hukuman yang akan didapat Mail akan bertambah sesuai dengan tuntutan laporannya. Lantas, apa yang membuat Farhad Abbas geram terhadap Mail yang mendadak kaya dengan cara yang dilakukan oleh para penjahat? Ini juga buat si M ya, si M asistennya itu juga hebat kali kamu Mail. Mail ini hebat banget ya. Polisi, hakim, jaksa aja ada senjata, terima uang ditangkap. Ini mereka nggak ada senjata, nggak ada kekuasaan, berani banget bilang 5 miliar, 4 miliar. Ya. Kau rasakanlah itu Mail semua ya. Kalau ini kamu di penjara dalam satu perkara 10 tahun aja. 3 perkara 30 tahun. Kalau ada 10, 100 tahun. Ya. Dan kalian sekarang lagi banyak uang, lagi banyak pendukung kan. Nanti udah nggak bisa main media sosial, udah nggak ada yang ngasih singa, apa lagi itu? Paus, nggak ada lagi ya, repot gitu kan, betul nggak? Dan cara kerja kalian ini itu mafia medsos, preman medsos, tukang palak medsos, pemeras media sosial. Harta yang kalian makan itu haram, dampaknya penjara. Jadi teman-teman yang membela orang yang makan uang haram dan makan penjara itu adalah juga penjahat. Farhad yang bilang uang kekayaannya nggak jelas dari mana, ternyata dilaporin orang dari hasil pemerasan. Kalau ada subjek hukum yang tiba-tiba paralel menjalani 2 proses pidana secara bersamaan. Misalnya si X satu disangkakan pencurian, yang satu disangkakan penganiayaan. Nah, nanti mana yang lebih dahulu putusan sidangnya berkekuatan hukum tetap itu yang akan dieksekusi jalannya hukumannya. Nah, ketika yang satunya paralel itu belum selesai disidangkan atau belum berkekuatan hukum tetap, dia tetap akan menjalani sidang. Ada yang pernah menjalani sampai 3 proses hukum, upaya proses pidana. Di satu tempat dia jadi tersangka utama 1-2, yang ketiga dia jadi turut serta. Nah, di situ dilihat proses hukumnya yang berkekuatan hukum tetap mana, itu yang akan dijalani duluan. Nah, setelah selesai barulah dia akan menjalani putusan yang berikutnya.
Konflik skincare tidak hanya menyeret Nikita Mirzani, tetapi juga sahabatnya, dokter detektif, yang belum lama ini ditetapkan menjadi tersangka atas laporan Andreas Situngkir, yaitu dugaan pencemaran nama baik. Meski sudah ditetapkan menjadi tersangka, Doktif mengaku tidak khawatir, lantaran pasal yang dituduhkan hanya pencemaran nama baik. Kabar ditetapkannya Doktif menjadi tersangka juga mendapat tanggapan dari Farhad Abbas yang menuding sahabat Nikita Mirzani itu gemar melakukan review skincare untuk mendapatkan keuntungan pribadi atas nama kepentingan konsumen. Itu kan hanya perimbangan aja. Karena selama ini kan DPR dihajar seolah-olah berpihak kepada pelapor. Ternyata kan tunjukin aja, buktikan aja Doktif. Makanya Doktif kalau kurang bukti, kurang saksi ya jangan gitu. Ya kan? Kalau Doktif udah mulai, apa yang dilakukan Doktif itu adalah untuk kepentingan pribadi dia, untuk keuntungan pribadi dia. Ketika dia terpojok baru mengatakan ini untuk kepentingan umum gitu. Tapi kalau dia dapat uangnya buat dia sendiri, buat pribadi sendiri gitu. Ya itu cara-cara yang tidak benar, bisa merusak semua usaha termasuk semua produk skincare. Sehingga orang menilai semua skincare yang mengakibatkan orang cantik, mengeluarkan uang banyak itu adalah satu perbuatan yang mengandung racun, jahat, dan harus ditutup gitu. Kecuali mereka mereview baik-baik gitu kan. Itu aja. Kan kaitan skincare itu kan pasti ada pisau untuk pisau bedah, pasti ada suntik, obat bius. Itu kan alat berbahaya semua. Nah, kalau kita tahu itu memang alat kedokteran ya nggak apa-apa. Tapi kalau dibilang, oh ini bahaya nih, ada alat suntik nih, ada pisau ini bisa mengakibatkan orang mati gini ya. Orang nggak mikir lagi memang itu alat operasi kan. Itu yang namanya opini yang dibentuk gitu. Nah, kalau dia nggak pakai uang, nggak terima uang atau tidak merasa atau tidak ngancam atau target, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut pemerasan itu ada pasalnya. Ancaman, kekerasan, pemerasan, apalagi udah berpindah uangnya gitu. Kalau baru rencana baru 20 miliar ya enggak gitu. Apalagi dia bukan pengacara, enggak ada jasa hukum, enggak ada perjanjian, enggak ada pernyataan. Dalam tidak tertekan atau tidak tertekan, apa hubungan sebab akibat? Apakah itu harta gono gini atau warisan atau uang mahar atau uang apa? Ya kalau enggak ada kaitan dengan itu ya berarti jelas kok dia meras. Jadi kalau lo merasa korban produk skincare SS ke mau G, mau D, mau A, Z, X, M, lapor ke polisi bawa buktinya. Kalau lo korban, benar-benar korban, lapor bawa buktinya. Nanti kalau sudah jadi LP-nya, kasih ke gue LP-nya. Kalau perlu kita ke podcast gue, mau produk apapun, asal lo udah lapor polisi dan ada buktinya, ya. Dan lo harus korbannya langsung. Nanti gue kawal LP-nya. Atau kalau nggak mau lapor polisi, lapor ke BPOM misalnya. Lapor ke BPOM, bilang nih produk ini overclaim menurut pengertian BPOM kan mereka ada pengertian atau overclaim menurut mereka apa, atau mungkin berbahaya, lapor ke BPOM biar BPOM yang menguji di lab mereka, karena BPOM pasti punya lab yang terakreditasi dan juga udah pasti jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Lapor juga ke gue nanti, oke? Jangan teriak korban tapi cuma teriak-teriak di sosmed. Lapor ke polisi, lapor ke BPOM. Tersangka kasusnya Doktif itu nggak mungkin ditahan, ya. Kenapa? Karena ancamannya di bawah 5 tahun, sekitar 8 bulan guys, ya. Sedangkan Doktif itu sangat dengan mudah melaporkan AS dengan ancaman 12 tahun. Wow. Cuman Doktif kemarin masih mikir, kasihan, ya. Bayangin, dia dokter, ancamannya 12 tahun penjara, penjerong, ya. Terus kalau Doktif naik sidik, dia langsung diangkut. Begitu dia jadi statusnya tersangka, guys, dia langsung diangkut, langsung masuk. Kalau Doktif nggak akan masuk, ancamannya kecil, gitu loh, ya. Jadi Doktif ini mikir kalau mau ini dia, kasihan terima kasih AS, kamu menyemangati Doktif, gitu, ya. Untuk menjadikan kamu tersangka langsung dimasukin. Kalau Doktif tersangka lucu-lucuan, gitu, lucu-lucuan. Gak akan takut Doktif itu ya. Gak gentar ya dok? Kok ngapain gentar? Gentar jadi tersangka pembenaran untuk pembongkar kejahatan mafia skincare, pembongkar kejahatan
oknum dokter yang dengan dokternya dia jadi justiper. Ih, ngapain? Nggak bakalan dokter kok takut. Lucu kalian ini. Keluar tuh, bujur-bujur agak bisa banyak nggak bujur? Sampai 10.000 gitu bujur. Sementara itu, Dr. Oki masih berupaya menempuh jalur hukum atas tudingan miring yang dialamatkan pada dirinya dan sahabatnya Nikita Mirzani. Pembelaan Dr. Oki mendapat tanggapan serius dari Farhad Abbas yang meminta penegak hukum tidak boleh tebang pilih. Dengan kata lain, Dr. Oki juga harus ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan yang sama, sebagaimana laporan yang membuat Nikita menjadi tersangka dan dilakukan penahanan. Karena hal itulah, Farhad meminta kuasa hukum yang melaporkan Dr. Oki juga harus jeli agar dapat ditetapkan menjadi tersangka. Ya pasti dia dukung. Bahkan Dr. O ini katanya ngasih uang untuk dikembaliin. Dr. O takut. Jadi Dr. O, siapapun kau Dr. O harus kena juga. Harus diproses. Sekuat apa sih Dr. O bisa tidak turut serta bersama-sama dengan NM? Sekuat apa, sehebat apa? Kalau nggak ada Dr. O yang menyarankan juga nggak akan ada ke sana gitu. Jadi Dr. O juga termasuk orang yang mungkin juga dia merupakan bagian daripada itu. Ya, jadi menurut saya segera juga proses Dr. O, dan ada rekaman kan Dr. O kan ada proses hukum, dan hukum itu harus sama rata, nggak boleh tebang pilih. Ayo dong pengacara itu silakan lah, harus jeli dong. Masa cuma 2 orang ya? Dalam perputaran kasus skincare, ya, mafia skincare atau apapun yang diistilahkan oleh para masyarakat, dalangnya ada, dan dalangnya itu memang pengen melihat sesama pengusaha skincare berantem, sesama pengusaha pabrik itu berantem. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.